Keputusan Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa atau yang dikenal sebagai Brexit telah menempatkan London dalam posisi yang sangat rentan secara ekonomi dan politik di panggung global. Setelah memutus ikatan dengan pasar tunggal Eropa, Inggris awalnya berharap bisa segera menjalin kesepakatan dagang istimewa yang luas dengan Amerika Serikat sebagai kompensasi. Namun, kenyataannya Washington justru bersikap proteksionis dan tidak memberikan karpet merah yang diharapkan oleh London. Kondisi ini memaksa Inggris untuk menelan pil pahit dan menyadari bahwa bergantung pada satu sekutu tradisional saja tidak cukup untuk menyelamatkan ekonomi mereka dari jurang resesi berkepanjangan. London, sebagai salah satu pusat keuangan dunia, mulai melihat bahwa masa depan pertumbuhan global kini telah bergeser ke timur, khususnya ke arah Beijing. Inggris sedang menghadapi dilema besar, tetap setia sepenuhnya pada garis politik konfrontatif Amerika terhadap China, atau mulai membuka diri demi aliran investasi yang sangat dibutuhkan. Pragmatisme ekonomi akhirnya mulai mengalahkan loyalitas politik yang kaku. London menyadari bahwa tanpa akses yang kuat ke pasar raksasa China dan investasi infrastruktur dari Beijing, posisi mereka sebagai hub finansial global akan perlahan-lahan meredup dan digantikan oleh Singapura, atau bahkan Hong Kong. Statistik ekonomi Inggris dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan produktivitas dan inflasi yang sulit dikendalikan, yang semakin diperparah oleh kebijakan energi barat yang tidak stabil. Dalam kondisi terjepit ini, tawaran kerjasama ekonomi dari China menjadi sangat menarik bagi London. China memiliki likuiditas modal yang hampir tak terbatas dan kebutuhan besar akan layanan jasa keuangan serta hukum internasional yang merupakan keahlian utama Inggris. Hubungan ini bersifat simbiosis, mutualisme yang sulit ditolak oleh pemerintahan di Downing Street yang sedang berjuang keras mempertahankan standar hidup rakyatnya. Pembelotan halus ini sebenarnya sudah mulai terlihat saat Inggris secara terang-terangan menentang keinginan Washington dan menjadi negara barat pertama yang bergabung dengan ASEAN Infrastructure Investment Bank (AIIB) milik China beberapa waktu lalu. Meskipun sangat marah, London tetap pada keputusannya karena mereka tahu bahwa masa depan ekonomi dunia ada di infrastruktur Asia. Saat ini, pola yang sama terulang kembali. Di tengah teriakan The West King atau pemutusan hubungan dari Gedung Putih, Inggris diam-diam mulai memperlunak retorikanya terhadap China demi mengamankan kesepakatan bisnis di sektor teknologi hijau dan keuangan. Segmen pertama ini menekankan bahwa persaudaraan darah antara Inggris dan Amerika kini mulai retak oleh kenyataan perut yang lapar. London tidak lagi bisa hidup hanya dengan narasi hubungan spesial (special relationship) jika hal itu tidak membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Inggris sedang mencoba untuk kembali menjadi bangsa pedagang sejati yang mampu berbicara dengan semua pihak. Inilah awal dari pergeseran besar di mana Inggris mulai menempatkan yuan sebagai salah satu pilar stabilitas mereka. Sebuah langkah yang dianggap sebagai pengkhianatan diam-diam terhadap dominasi dolar. Bagi London, statusnya sebagai pusat transaksi mata uang global adalah harga mati yang harus dipertahankan. China, dengan mata uang yuan yang terus didorong untuk menjadi mata uang internasional, membutuhkan pusat keuangan yang kredibel di barat untuk melakukan clearing dan perdagangan yuan. London adalah tempat yang paling sempurna untuk peran tersebut. Jika London menolak China karena tekanan Amerika, maka mereka akan kehilangan peluang untuk menjadi pusat perdagangan yuan terbesar di luar Asia. Inilah alasan utama mengapa sektor perbankan Inggris terus menekan pemerintahnya untuk menjaga hubungan baik dengan Beijing. Ketergantungan Inggris pada China bukan hanya soal jasa keuangan, melainkan juga soal investasi dalam proyek-proyek infrastruktur kritis dan energi masa depan. China adalah pemimpin dunia dalam teknologi nuklir sipil, panel surya, dan kendaraan listrik, semua sektor yang sangat dibutuhkan Inggris untuk mencapai target net zero mereka. Menjauhi China berarti Inggris harus membayar biaya transisi energi yang jauh lebih mahal, yang bisa memicu kemarahan publik karena kenaikan tarif pajak dan listrik. London menyadari bahwa teknologi China adalah kunci efisiensi yang tidak bisa disediakan oleh Amerika Serikat saat ini. Amerika Serikat saat ini lebih fokus pada kebijakan America First yang seringkali merugikan kepentingan industri sekutunya sendiri. Inggris mulai merasa bahwa Washington hanya menggunakan London sebagai alat politik untuk menekan lawan-lawannya, namun tidak memberikan keuntungan ekonomi yang sepadan. China, di sisi lain,
datang dengan pendekatan yang lebih transaksional dan kurang ikut campur dalam urusan internal selama kepentingan bisnis berjalan lancar. Bagi elit bisnis di Inggris, pendekatan Beijing jauh lebih bisa diprediksi dan menguntungkan dibandingkan ketidakpastian politik di Washington yang sering berubah setiap pemilu. Eksodus modal dari barat ke timur sedang terjadi secara perlahan namun pasti, dan Inggris tidak ingin tertinggal dari kereta tersebut. London mulai memfasilitasi penerbitan obligasi dalam mata uang yuan dan memberikan kemudahan bagi perusahaan teknologi China untuk melantai di bursa saham London. Langkah ini adalah sinyal jelas kepada dunia bahwa London sedang menyiapkan diri untuk transisi menuju tatanan ekonomi multipolar. Mereka sedang membangun sekoci penyelamat keuangan yang berbasis pada kekuatan ekonomi China untuk berjaga-jaga jika sistem dolar mengalami keruntuhan sistemik akibat hutang as yang menggunung. Singkatnya, Inggris membutuhkan yuan bukan karena mereka menyukai sistem politik Beijing, melainkan karena yuan merepresentasikan realitas ekonomi abad ke-21. London adalah kota yang hidup dari komisi perdagangan dan pengelolaan kekayaan. Mereka akan selalu mengikuti di mana uang berada. Saat ini, uang tersebut mengalir deras dari timur. Pengkhianatan terhadap dolar mungkin tidak dilakukan secara terang-terangan melalui pernyataan politik, namun dilakukan secara nyata melalui setiap transaksi keuangan di gedung-gedung pencakar langit di The City of London. Di dalam internal NATO, Inggris secara tradisional adalah sekutu militer terdekat Amerika. Namun di balik layar, keretakan mulai muncul terkait cara menghadapi China. Washington ingin NATO memperluas jangkauannya ke Indo-Pasifik untuk membendung China secara militer, namun Inggris dan negara-negara Eropa lainnya mulai ragu. Mereka sadar bahwa menyeret NATO ke dalam konflik dengan China di Asia adalah bunuh diri ekonomi bagi Eropa. Inggris mulai menahan diri untuk tidak terlalu terlibat dalam provokasi militer Amerika, karena mereka tidak ingin menghancurkan jembatan ekonomi yang baru saja mereka bangun dengan Beijing. Prancis dan Jerman sudah lebih dulu menyuarakan otonomi strategis, dan kini Inggris perlahan mulai mengikuti jejak tersebut meskipun dengan bahasa yang lebih halus. Inggris mulai menyadari bahwa setiap peluru yang ditembakkan atau setiap sanksi yang dijatuhkan pada China akan berdampak langsung pada biaya hidup di London dan Manchester. Masyarakat Inggris yang sudah lelah dengan krisis energi dan biaya hidup yang tinggi tidak akan mendukung pemerintah yang memilih perang dagang atau militer demi kepentingan Amerika yang tidak jelas manfaatnya bagi Inggris. Kekecewaan Inggris terhadap kepemimpinan Amerika juga dipicu oleh beberapa kegagalan militer dan diplomatik as dalam dekade terakhir. Mulai dari penarikan diri di Afghanistan hingga ketidakpastian dukungan di Ukraina, London mulai meragukan apakah Washington benar-benar bisa diandalkan sebagai penjamin keamanan jangka panjang jika terjadi krisis besar. Ketidakpastian ini mendorong Inggris untuk melakukan diversifikasi aliansi. Mereka mulai membangun komunikasi yang lebih intens dengan China dalam isu-isu global seperti perubahan iklim dan stabilitas keuangan, menunjukkan bahwa mereka ingin memiliki peran sebagai penyeimbang daripada sekadar pengikut setia. Skenario dunia tanpa polisi yang kita bahas sebelumnya sangat relevan di sini. Saat dominasi militer Amerika mulai memudar, Inggris secara cerdik menyiapkan diri untuk masuk ke dalam tatanan baru. Mereka tahu bahwa China akan menjadi pemain dominan di Eurasia dan Afrika, wilayah yang secara historis merupakan zona kepentingan Inggris. Dengan tidak bersikap terlalu musuh terhadap China, Inggris berharap bisa tetap mempertahankan pengaruh dan akses ekonominya di wilayah-wilayah strategis tersebut di bawah payung kerjasama baru dengan Beijing. Ini adalah bentuk navigasi geopolitik yang sangat pragmatis namun berbahaya bagi hubungan transatlantik. Amerika melihat langkah Inggris ini sebagai tindakan menusuk dari belakang. Namun bagi London, ini adalah soal pertahanan hidup. Inggris tidak ingin menjadi negara yang ikut tenggelam bersama kapal Amerika yang sedang bocor. Mereka memilih untuk menjadi jembatan antara barat dan timur, sebuah posisi yang memberikan mereka nilai tawar lebih tinggi daripada hanya sekadar menjadi satelit Washington yang patuh namun miskin. Langkah Inggris untuk memperlunak sikap terhadap China telah memicu efek domino di kalangan sekutu barat lainnya, termasuk blok Uni Eropa dan Kanada. Jerman, sebagai mesin ekonomi Eropa, sudah lama menegaskan bahwa industri otomotif dan manufaktur mereka tidak bisa hidup tanpa pasar China. Prancis, melalui Emmanuel Macron, bahkan secara terbuka menyatakan bahwa Eropa tidak boleh menjadi pengikut buta Amerika dalam urusan Taiwan.
Eropa mulai menyadari bahwa kepentingan Washington untuk membendung China seringkali bertentangan dengan kepentingan Eropa untuk menjaga kemakmuran industrinya. Kanada, yang selama ini dianggap sebagai sekutu paling patuh bagi Amerika Serikat, juga mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan terhadap dominasi Washington. Meskipun sempat terjadi ketegangan diplomatik hebat terkait kasus Huawei, Kanada mulai menyadari bahwa secara ekonomi mereka sangat tergantung pada ekspor sumber daya alam ke China. Justin Trudeau kini menghadapi tekanan dari sektor bisnis domestik untuk menormalkan hubungan dengan Beijing. Kanada tidak ingin tertinggal dari Inggris dan Eropa yang mulai merapat ke China, karena hal itu akan membuat produk Kanada kehilangan daya saing di pasar global yang paling dinamis. Kekuatan ekonomi China yang sangat masif bertindak seperti gravitasi yang menarik semua negara ke orbitnya. China adalah mitra dagang terbesar bagi lebih dari 120 negara di dunia, termasuk sebagian besar sekutu Amerika. Dalam dunia yang sangat terinterkoneksi, sanksi ekonomi terhadap China adalah pedang bermata dua yang justru akan menghancurkan ekonomi si pengambil sanksi. Inggris, Eropa, dan Kanada menyadari fakta ini. Mereka memilih untuk membelot dari garis keras Amerika, karena mereka tidak ingin menghancurkan masa depan mereka sendiri demi menjaga ego hegemonik Washington. Perpecahan di barat ini adalah keberhasilan diplomasi China yang sangat gemilang. Beijing menggunakan strategi pintu terbuka bagi investasi dan perdagangan, sambil menghindari keterlibatan dalam konflik militer langsung. China memposisikan dirinya sebagai dewasa dalam ruangan yang hanya ingin berbisnis. Kontras dengan Amerika yang seringkali terlihat agresif dan suka memaksakan nilai-nilainya. Bagi banyak negara barat, tawaran China yang pragmatis terasa jauh lebih menyegarkan daripada tuntutan Amerika yang penuh dengan retorika perang dingin yang sudah usang. Dampak jangka panjang dari pembelotan massal ini adalah isolasi terhadap Amerika Serikat itu sendiri. Jika sekutu terdekatnya saja sudah mulai tidak patuh, maka kemampuan AS untuk mendikte agenda global akan hancur. Kita sedang melihat lahirnya blok-blok ekonomi baru yang lebih cair, di mana kesetiaan tidak lagi bersifat permanen. Inggris, Eropa, dan Kanada sedang memelopori model aliansi multiblok, di mana mereka tetap berteman dengan AS namun secara ekonomi sangat terintegrasi dengan China. Inilah realitas dunia multipolar yang sesungguhnya sedang terbentuk di depan mata kita. Fenomena Inggris, Eropa, dan Kanada yang mulai merapat ke arah China memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi perjuangan kedaulatan Indonesia. Kita belajar bahwa di dunia internasional, tidak ada kawan abadi dan tidak ada ideologi yang lebih kuat daripada kepentingan nasional dan kemakmuran rakyat. Jika negara-negara maju yang sudah mapan saja berani melakukan manuver pembelotan demi menyelamatkan ekonomi mereka, maka Indonesia harus jauh lebih berani dan cerdas dalam memainkan kartu geopolitiknya di antara kekuatan-kekuatan besar tersebut. Indonesia tidak boleh terjebak dalam jebakan memilih pihak yang seringkali dipaksakan oleh media Barat. Kita harus melihat bagaimana Inggris memanfaatkan posisinya untuk menarik modal yuan tanpa harus meninggalkan Euro sepenuhnya. Ini adalah seni menari di antara gajah yang harus kita kuasai. Kita bisa bekerja sama dengan China dalam hal hilirisasi dan teknologi, namun tetap menjaga hubungan keamanan dengan Barat. Kedaulatan sejati adalah saat kita bisa mengambil keuntungan dari semua pihak tanpa harus tunduk pada instruksi dari pihak manapun. Pembelotan sekutu Barat ke China juga menandakan bahwa sistem keuangan global sedang mengalami transisi besar. Indonesia harus mempercepat langkah didolarisasi dan memperkuat cadangan emas serta penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan kawasan. Kita harus bersiap menghadapi dunia di mana dolar tidak lagi menjadi satu-satunya raja. Dengan melihat pergerakan London yang mulai merangkul yuan, kita tahu kemana arah angin berhembus. Nusantara harus sudah memiliki layar yang kuat untuk menangkap angin perubahan ini demi kemajuan ekonomi nasional. Selain itu, fenomena ini membuktikan bahwa kekuatan ekonomi adalah fondasi dari segala bentuk diplomasi. Inggris dihargai oleh China karena mereka memiliki sistem keuangan yang kuat, dan Inggris membutuhkan China karena mereka memiliki pasar yang besar. Indonesia harus membangun kekuatan industrinya melalui hilirisasi agar kita memiliki nilai tawar yang sama. Kita tidak ingin hanya menjadi objek yang diperebutkan, tapi menjadi aktor yang menentukan siapa yang boleh bekerja, sama dengan kita berdasarkan keuntungan maksimal bagi rakyat Indonesia. Terima kasih kepada rekan-rekan Geonusa Journal yang masih setia mengikuti siaran maraton ini hingga menjelang penutupan.
Pembahasan mengenai Inggris dan Sekutu Barat ini menutup rangkaian analisis geopolitik kita malam ini dengan satu kesimpulan besar. Dunia sedang berubah total. Dan Indonesia memiliki peluang emas untuk bangkit sebagai pemimpin baru jika kita mampu menavigasi kedaulatan kita dengan cerdas. Tetaplah waspada terhadap propaganda, perkuat literasi Anda, dan mari kita jaga rumah besar Nusantara. Waktu menunjukkan jam 22.45 WIB. Saya akan segera menutup siaran langsung ini dalam beberapa menit. Terima kasih atas dukungan dan interaksi luar biasa dari kalian semua yang telah membantu video ini mencapai jam tayang yang luar biasa. Teruslah berdaulat, teruslah berani, dan sampai jumpa di analisis Geonusa Journal berikutnya. Merdeka!